Hari ini Pak Muji, guru matematika SD Cita Indonesia, telah membagi kelasnya ke dalam beberapa kelompok. Tugas setiap kelompok tersebut adalah untuk mengukur panjang dan lebar meja guru dengan menggunakan berbagai anggota tubuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan bereksperimen tentang pengukuran. Nanti kalian secara berkelompok akan bergantian untuk mengukur berapa panjang dari meja Bapak. Tapi kalian hanya boleh menggunakan anggota tubuh kalian. Kalian bisa menggunakan jari kalian untuk mengukur berapa jengkal panjang dari meja Bapak. Atau kalian juga bisa menggunakan lengan kalian untuk mengukur berapa hasta panjang dari meja Bapak. Atau kalian juga bisa menggunakan kedua tangan kalian untuk mengukur berapa depa panjang meja Bapak. Bahkan kalian juga bisa menggunakan kedua kaki kalian untuk mengukur berapa langkah. Sebelum itu, Bapak akan memberikan penggaris agar kalian bisa mengukur berapa jengkal dan berapa langkah sehingga kalian bisa mengubahnya dalam satuan sentimeter. Semua paham? Paham. Murid-murid secara bergantian mengukur anggota tubuhnya. Ada yang mengukur jengkalnya, ada yang mengukur lengannya, ada yang mengukur depaknya, ada juga yang mengukur telapak kaki dan langkahnya. Ada juga Adi, anak yang tidak ikut mengukur, tapi hanya melihat meja tersebut sambil terlihat berpikir keras. Kemudian murid-murid secara bergantian mengukur meja tersebut, mulai dari menggunakan jengkal, lengan, serta langkah, sampai tiba giliran kelompok Adi. Teman-teman Adi sibuk mengukur meja tersebut dengan anggota tubuhnya. Tapi Adi malah menggeser-geser meja tersebut hingga Adi menampakkan wajah sumringah. Jadi berapa panjang meja Pak Guru anak-anak? Coba kelompok 1. Tadi kami mengukur pakai jengkal, kira-kira 110-an atau 120-an cm mungkin ya Pak Guru. Karena 6 jengkal lebih, 1 jengkalnya saya sekitar 18 cm. Oke bagus, sekarang kelompok 2, gimana hasilnya? Menggunakan hasta kira-kira 120 atau 130-an sepertinya Pak Guru. Oke, kelompok 3 bagaimana hasilnya? Sama Pak Guru, menggunakan depa sekitar 120-an atau 130-an cm. Oke, kelompok terakhir, gimana? Pak, 120 cm Pak. Ih, memangnya segitu? Tahu dari mana Adi? Bapak tidak melihat kamu ikut mengukur? Begini Pak, saya tahu panjang meja ini 120 cm karena sama dengan panjang 3 lantai keramik kelas kita. Saya kira-kira panjang lantai keramik kelas kita adalah 40 cm. Saya tahu karena ayah saya adalah pengrajin keramik dan sering membuat keramik lantai seukuran dengan lantai kelas kita. Wah, luar biasa Adi. Oke, sekarang kita bersama-sama ukur dengan penggaris ini ya. Pak Muji mengukur meja menggunakan penggaris dilihat oleh murid-muridnya. Wah, ternyata panjang meja Bapak 120 cm. Jawaban kalian semuanya tepat. Semua kelompok memperkirakan panjangnya 120 cm. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan juga untuk Adi, jawaban kamu sangat tepat. Ternyata kita bisa menerapkan pengetahuan kita sehari-hari dalam pelajaran maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan Bapak Guru, adegan tadi mencontohkan salah satu kegiatan di kelas yang menggambarkan kompetensi menerapkan. Pada kompetensi numerasi di raport pendidikan, menerapkan adalah subindikator setelah subindikator mengetahui. Menerapkan adalah kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Kompetensi menerapkan ini erat kaitannya dengan pengetahuan peserta didik pada kompetensi mengetahui sebelumnya. Sebelumnya, peserta mengetahui dan memahami fakta atau teori, serta kesempatan untuk menggunakan matematika dalam hal menerjemahkan dan memodelkan objek, fenomena, masalah, atau isu tersebut ke simbol matematika ke dalam konteks yang sesuai. Seperti yang sudah kita pelajari, numerasi tidak hanya ada di dalam matematika, apalagi pada kompetensi menerapkan.
Matematika di dalam kecakapan numerasi hanya sebagai alat yang dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada pelajaran lain. Kita ambil contoh pada materi PJOK. Anak-anak, untuk 2 minggu ke depan kelas akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat senam irama. Musik yang akan digunakan berdurasi 4 menit dengan satu gerakan sekitar 15 detik ya. Iya, Bu. Nanti setiap anggota kelompok harus berkontribusi untuk mengusulkan sebuah gerakan senam untuk kelompoknya. Kalian dapat memperkirakan berapa jumlah gerakan yang harus dibuat oleh satu orang anggota kelompok, oke? Oke, Bu. Nah, cerita tadi dapat menggambarkan konsep numerasi dalam pelajaran PJOK. Peserta didik dapat melatih kompetensi mengetahui dalam memahami beberapa fakta, seperti durasi musik dan durasi sebuah gerakan senam. Kemudian, peserta didik juga dapat menerapkan numerasi dengan memperkirakan jumlah gerakan yang dibutuhkan, lalu kemudian membaginya untuk setiap anggota kelompok. Contoh kompetensi menerapkan pun tidak sebatas pada kemampuan tentang bilangan dan operasinya. Kompetensi menerapkan juga dapat dipelajari dalam aktivitas dan pelajaran lain, seperti membaca peta data persebaran energi terbarukan Indonesia dalam pelajaran geografi, memahami sebuah data yang tersaji dalam tabel di sebuah artikel di pelajaran bahasa Indonesia, dan pelajaran lainnya. Wah, ternyata numerasi dapat selalu dikaitkan dengan pelajaran apapun ya. Dengan begini, saya mendapat banyak wawasan untuk meningkatkan capaian kompetensi menerapkan di SD Cita Indonesia ini. Ternyata banyak hal ya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi menerapkan pada rapor pendidikan. Tetap semangat mengajar Ibu dan Bapak Guru.